sekeluarga, ada anak kecil yang masih belum tahu apa-apa, ada ibu sama bapaknya, bertiga lah. Makan bareng. Anggaplah buka. Buka. Ternyata di pertengahan makan bapaknya itu terbang. Coba bayangkan respon dari ibu sama respon dari anak. Ternyata beda. Respon dari si ibu kaget. Ya laki ngapur kaget. Bisa saja pingsan. Tapi kalau si anak kena dia gak tahu apa-apa, dia ketawa mungkin. Ketawa. Karena dia anggap itu hal yang wajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ramadan yang dirahmati Allah. Amin. Semangat. Sehat. Alhamdulillah. Sekarang kita akan melanjutkan kaidah yang nomor 4. Nomor 4 dari 10 kaidah para wali Allah. Wah, ini kita bahas tentang wali. Kita harap kita jadi penonton nih, gak masalah daripada gak nonton sama sekali. Paling enggak meskipun kita gak jadi timnas misalkan, ya kita juga ikut raksawakan dukung timnas. Malah pada cekan itu. Berapa timnas malu enggak tahu ikutnya. Karena letak niku tak ada rumah. Setidaknya kita menjadi penonton para wali kalau meskipun kita tidak jadi wali. Sama makanya dikatakan oleh Imam Al-Ghazali kalau di Ihya itu tentang ilmu itu ada yang muamalah, ada yang musyahadah. Ilmu musyahadah tentunya yang merasakan itu adalah para wali, para wali Allah. Lah, ada keterangan begini. Orang semuanya harus memiliki bagian di ilmu musyahadah. Gimana? Kalau yang enggak wali gimana dapat bagiannya itu? Kita mau musyahadah bagaimana? Ternyata setidaknya kalau kita tidak musyahadah, setidaknya kita percaya kepada orang musyahadah. Kita sudah bukan walinya Allah, ya setidaknya kita percaya dah kepada wali Allah. Ini kalau di Madura mungkin masih kuat, tapi kalau di luar banyak orang yang sudah agak percaya ke wali Allah. Banyak orang yang mencaci maki wali Allah. Banyak tuh yang nggak percaya karomah. Orang kalau nggak percaya karomah ya nanti di ujung-ujungnya bisa jadi dia nggak percaya mukjizat. Sedangkan bagaimana dia bisa percaya kepada kenabian kalau dia tidak percaya mukjizat? Wong kita mengatakan nabi itu benar, nabi itu siddiq, dalilnya itu adalah mukjizat. Apa buktinya nabi benar? Itu mukjizat. Itu mukjizat, memang dalilnya itu mukjizat. Makanya kita harus bisa membedakan antara sesuatu. Kadang gini, mana ada gak masuk akal bulan dibelah dari bumi itu gimana? Gak masuk akal katanya. Padahal beda antara gak masuk akal dengan sesuatu yang luar biasa. Beda apa sama? Beda. Apa bedanya? Ya ini, kalau gak masuk akal itu memang akal tidak bisa membayangkan hal tersebut terjadi. Contoh, kamu bayangkan aja, ada orang bergerak plus diam, bisa nggak? Dibayangkan saja tidak bisa. Nah itu adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Dikatakan itu mustahil akli, mustahil kayak gitu. Ada sesuatu bergerak plus diam, nggak masuk akal. Ada sesuatu yang nggak bertempat, ada badan yang nggak bertempat, misalkan ada bahan yang nggak bertempat, masuk akal nggak? Ya masuk. Gimana cara membayangkannya? Bayangkan aja barang yang bertempat. Oh burung itu mana tempatnya? Ya ada di langit itu tempatnya itu. Bukan itu maksudnya, apa yang dimaksud bertempat? Intinya ada tempatnya gitu, paham ya? Lah kamu bayangkan sesuatu yang nggak bertempat atau jisim yang nggak bertempat, bisa nggak? Nggak bisa. Kecuali zat yang enggak berjisim, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak bisa. Makanya itu yang dikatakan enggak masuk akal. Sedangkan sesuatu yang luar biasa itu masuk akal. Kamu bayangkan bulan terbelah, bisa enggak? Bisa. Berarti masuk akal. Nah, bukan istilahnya kalau sekarang di luar nurul. Jangan nurul kok tak salah apa ibu. Sesuatu yang di luar nulur itu adalah dibayangkan saja tidak bisa. Kalau masih bisa itu berarti masih di dalam nalar, tapi luar biasa. Makanya ada orang misalkan orang terbang, kamu bayangkan itu mustahil atau sesuatu yang luar biasa? Luar biasa. Kenapa? Karena masih bisa dibayangkan. Makanya kalau kita bicara
kita bicara filsafat nih sekali. Di buku filsafat itu ada gini. Ada sekeluarga, ada anak kecil yang masih belum tahu apa-apa, ada ibu sama bapaknya, bertiga lah. Makan bareng. Aku belah buka. Buka. Ternyata di pertengahan makan bapaknya itu terbang. Coba bayangkan respon dari ibu sama respon dari anak. Ternyata beda. Respon dari si ibu kaget, ya laki ngapur kaget. Bisa saja pingsan. Tapi kalau si anak kena dia gak tahu apa-apa, dia ketawa mungkin. Ketawa. Karena dia anggap itu hal yang wajar. Kenapa? Karena dia memang masih referensi tentang kebiasaan masih jarang. Sedangkan kalau si istrinya kena memang Apollo ngetok dari teduh sampai mandi Apollo, dia sudah tahu kayak apa sifat biasanya laki-lakinya. Ternyata dia terbang itu kan luar biasa. Akhirnya dia kaget. Sedangkan kalau si anak tadi yang masih polos, dia menilai sesuatu dari dohirnya saja, ya dia tidak kaget apa-apa, bahkan ketawa. Ya kayak gitulah sesuatu istilahnya luar biasa. Makanya diistilahkan luar biasa, khawarikul ada, di luar kebiasaan. Nah, kayak contohnya karomah para wali, mukjizat para nabi, itu bukan sesuatu yang kharijal akli, di luar nurun. Enggak, bukan. Tapi itu tetap sesuatu yang di dalam nalar tapi di luar kebiasaan. Luar biasa, amazing amazing. Tahu deh rumah itu. Nah, itu adalah sesuatu yang luar biasa. Sama kayak cinta dari orang biasa tapi cintanya luar biasa. Ya itu adalah mukjizat. Itu saya juga sempat berdebat dengan orang gara-gara ya salah kaprah paham kayak gitu. Ada orang dulu itu anti ke selok ke keris itu. Bahkan dia keris-keris itu dihancurkan semua. Emang keris beli jutaan dihancurkan. Dia bilangnya gini. Kalau melestarikan keris sebagai budaya Nusantara, saya bangga dan saya dukung. Tapi kalau meyakini sesuatu yang di luar nalar, ya saya tidak dukung katanya. Daripada istilahnya mengganggu keimanan kayak kata itu. Ya saya balik tanya ke orang itu. Itu di luar nalar apa di luar kebiasaan? Kalau di luar nalar, oke lah. Kita jangan percaya, memang nggak masuk akal. Ada orang misalnya dikatakan diam plus bergerak, nggak masuk akal memang. Orang yang sehat nggak akan percaya. Tapi kalau sesuatu yang di luar kebiasaan, terkadang ada sesuatu yang di luar kebiasaan yang justru wajib kita yakini. Mukjizat para nabi itu adalah di luar kebiasaan. Ya karomah para wali ya kita juga percaya. Bahkan para sahabat nabi banyak kejadian-kejadian yang luar biasa. Wah, itu kan sosok orang. Bagaimana kalau kayak benda-benda? Nah, saya katakan ke orang itu Khalid bin Walid dulu nyimpen rambutnya Rasulullah. Itu bukan Rasulullahnya, rambutnya disimpan untuk perang. Dan itu sesuatu yang luar biasa sehingga dia gak pernah kalah. Terus ya daripada iya itu sahabat. Kalau kita kan imannya masih rendah. Itu kalau orang-orang yang nggak teliti ya bisa terkecoh sungguh itu. Kayak tadi itu Suramadu kocak mancing. Nggak terkecoh. Tapi ya dia bilangnya kayak gitu. Kita itu sahabat itu imannya kuat, kita imannya lemah. Dulu ya Khalid bin Walid imannya kuat, gak mungkin dia berpikir yang tidak. Kalau kita berpikirnya tentunya bisa khawatir, bisa kalau urusan iman bisa amburadul, juga bukan hanya keris yang kamu binasakan seharusnya. Semua barang, nasi, obat, semuanya itu kamu buang itu. Kamu kalau meyakini bahwasanya nasi itu bisa yang mengenyangkan, kamu juga bisa kafir katanya. Kamu kalau meyakini bahwasanya obat yang bisa menyembuhkan, kamu juga bisa kafir, bukan hanya keris. Itu seharusnya. Nah, itu diam saja itu. Ya, dulu itu setelah debat itu kayaknya follow saya, enggak tahu sekarang itu masih follow atau enggak. Tapi setidaknya saat debat itu ya dia KO-nya sampai sana. Tapi memang kayak logis kalau orang-orang enggak kayak mungkin iya juga gitu. Sampai Suramadu mancing enggak gitu. Itu noroakin. Nah, iya kalau kita noroakin kepada sesuatu yang benar. Kalau sesuatu yang keliru ya jangan. Makanya ini kita nyambung ke episode kali ini.
Kaidah yang nomor 4 itu adalah al-amalu bil ittiba lal ibtida. Kita kalau mengamalkan sesuatu itu adalah ittiba, kita rok noroaki pakon. Benih bede pakon enggak. Kalau kita dipakon sama Allah Subhanahu wa taala, sama utusannya, maka kita harus ikuti itu. Tanpa perlu kita misalkan tak sependapat dengan pemikiran, itu harus disampingkan. Al-amalu bil ittiba lal ibtida. Contoh dulu, itu waktu dulu banget, nenek moyang kita siapa itu? Baginda Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam saat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kepada para malaikat disuruh sujud ke Nabi Adam. Lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Para malaikat semuanya Allah Subhanahu wa taala berfirman ke para malaikat, semuanya itu untuk usjudu li Adam fasajadu illa iblis. Semuanya itu bersujud kecuali satu yang enggak bersujud adalah iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis itu dia tidak mau iba, dan juga dia takabur, sombong, sehingga dia termasuk orang-orang yang kafir. Nah, apa salahnya iblis di sana? Ya takabur, iya. Dia juga mendahulukan akal pikirannya. Bagaimana akal pikirannya? Saat ditanya kenapa dia agak sujud, lah, saya itu lebih mulia daripada ana khairu minhu. Saya lebih mulia daripada Nabi Adam. Sedangkan kenapa kok lebih mulia? Iblis itu masih cerdas ya. Iblis itu masih istilahnya masih beriman. Bayangkan saat ditanyakan kenapa lebih mulia, khalaqtani minnar. Jenengan sampean itu menciptakan saya dari api. Sedangkan jenengan menciptakan Adam dari tanah. Dia masih menyandarkan hal itu semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena tidak mau sujud, akhirnya karena tidak patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, diusir dari surga. Karena sombong, diusir dari surga. Itu adalah, padahal sombongnya gak kayak sombongnya bocil FF sekarang ya. Sekarang orang sombong tuh sudah gak ingat Tuhan. Sekarang itu orang sombong, kenapa kok hebat main? Oh iya, saya latihan 10 jam. Gak ada Tuhan-Tuhannya sama sekali. Iblis itu sombongnya masih disandarkan ke Tuhan. Kenapa kamu itu lebih baik? Ya karena engkau menciptakan saya dari bukan dari api, bukan karena dirinya sendiri, enggak, tetap disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pun dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi bocil FF sekarang. secara garis besar cobalah bayangkan. Sekarang itu kalau orang sombong itu sudah gak ingat Tuhan. Iblis itu masih ingat Tuhan. Tapi karena sombong itu diusir dari surga, diturunkan dari surga. Makanya itu memang sesuai dengan sabda baginda Nabi Muhammad SAW. Karena dulu itu gini, Allah Subhanahu wa taala saat menciptakan surga, Allah Subhanahu wa taala bilang ke surga itu, kamu mulai saat ini saya haramkan dari orang-orang yang sombong. Termasuk juga sabda baginda Nabi Muhammad SAW, dikatakan yang masyhur itu, man tawaddu'a rafa'ahullah. Orang yang tawaddu, dia akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama kayak padi. Bagaimana padi itu? Semakin berisi semakin menunduk. Bukan kayak tai. Gimana tai itu? Meskipun ada di bawah, gak ada orang yang menginjak. Gak usah diterus-teruskan itu. Ya intinya kayak gitulah. Tawaddu itu ada di bawah. Semakin berisi semakin menunduk. Tapi itu adalah secara simbolis. Menunduk adalah secara simbolis. Maksudnya bagaimana? Yang dibahas di tawaddu itu bukan gestur tubuhnya, ya enggak. Oh kalau begini berarti enggak tawaddu. Ya enggak, bukan enggak ada kaitannya dengan ini. Kalau gini itu bungkuk berarti bukan nunduk itu. Aslinya bukan tentang gestur tubuhnya, enggak. Tapi tentang hatinya. Kalau hatinya merendahkan diri dari Allah Subhanahu wa taala, merendah diri dan hatinya itu bilang la haula wala quwata illa billah, tidak ada kemampuan untuk menghindar dari maksiat, tidak ada kekuatan untuk melakukan ketaatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala, dia berarti tawaddu. Semuanya disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang menyandarkan semuanya ke Allah Subhanahu wa taala, cangreng madhurana tak ada siampu akin. Sealim apapun orang itu, dia sadar, wong saya itu alim murni dari Allah Subhanahu wa taala. Oh saya, ya bukan, karena belajar kan. Setan kan biasanya membisik kan. Ya iya, belajarnya saya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala.
Ya enggak, kamu akan dimondokkan. Iya, saya berhasil mondok itu kena siapa? Iya, karena Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mau dibanggakan gitu? Wong itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala sendiri. Ya, sama kayak misalkan kamu Pak, saya titipkan HP, misalnya saya titipkan kitab banyak. Lalu masa kamu sombong gitu? Ya enggak. Ini bukan punya saya gitu loh. Ini semuanya titipan. Nah, itu makanya kita harus menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kita nggak boleh sombong. Karena kalau sombong berarti kita sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Wong itu dari Allah kok kamu yang sombong gitu loh. Makanya kayak iblis tadi itu. Makanya kalau memang itu sudah diperintah sujud, nggak ada urusan kaitannya siapa yang lebih baik seharusnya. Kalau sudah disuruh sujud ya udah sujud aja gitu. Ya, itu kata ulama di tafsirnya saat menerangkan itu, ya udah kalau memang ada nas kemudian bertentangan dengan pola pikir manusia, ya nas itu yang didahulukan. Nah, itu. Man tawadhu alillah rafa'ahullah. Sebaliknya, wa man takabbara wada'ahullah. Orang yang meninggi dia akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memang menyombongkan diri ya dia akan celaka. Dia akan lupa diri. Makanya dikatakan oleh Al-Imam Muhammad bin Husain bin Ali, bagaimana yang didahulukan oleh beliau, tidak ada kesombongan itu masuk ke seseorang kecuali saat masuk akalnya juga keluar sesuai dengan kesombongan yang masuk tersebut. Diibaratkan misalkan ini isi bisa 40 orang misalkan. Kemudian ada sombong masuk, itu seharusnya kalau ada satu orang masuk, ada satu orang keluar. Sama, kalau sombong masuk satu, maka satu pun juga ikut keluar. Akalnya ikut menurun. Makanya coba kalau lihat orang-orang sombong atau introspeksi diri saja. Kalau kita ketika lagi sombong, kita lupa diri kadang. Kita tidak ingat ke siapa, kita sudah tidak langgak ke TV. Itu tidak ingat siapa-siapa. Itu kalau sombong. Makanya kata Al-Imam Muhammad di sana dikatakan, kamu semakin sombong, maka akalmu ya semakin banyak yang keluar. Kalau sombongnya sedikit ya akalnya sedikit keluar. Akalnya sombongnya makin banyak ya yang keluar makin banyak. Itu tergantung sombongnya. Nah, tapi sabda baginda Nabi Muhammad SAW tidak hanya sampai situ. Wa manik tasodah agnahullah. Orang yang memang berusaha, orang yang buka usaha, ya dia akan dikayakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan wa man badzara afqarahullah. Ini yang perlu digarisbawahi. Orang yang kata baginda Nabi Muhammad SAW, orang yang mubadzir, orang yang menyanyiakan kepada uangnya, menghambur-hamburkan kepada uangnya, dia akan difakirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Coba kita renungkan apa sih yang dimaksud mubadzir ini? Orang yang sudah dikatakan mubadzir itu kalau sudah mentasarrufkan hartanya tidak sesuai haknya, tidak sesuai semestinya. Maksudnya bagaimana? Yang tidak semestinya saja tidak boleh, apalagi sesuatu yang haram yang tidak diperbolehkan oleh agama. Misalkan kamu punya kuota. Kuota itu digunakan untuk sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada enggak? Ya. Kayak gitu berarti kamu membedlirkan kuota kamu. Maka siap-siap kalau kayak gitu, afqarahullah. Allah Subhanahu wa taala akan memfakirkannya. Itu kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan kata saya itu. Ada orang misalkan punya uang, ternyata uangnya itu digunakan ke jalan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu berarti dia mubadzir. Nah, saat dia mubadzir, maka dia berarti siap-siap afqarahullah, siap-siap difakirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama kayak yang kemarin-kemarinnya saya sebut filosofi tukang parkir. Bagaimana tukang parkir itu? Dia kalau sedang dititipkan mobil, ya jangan yang dicoret-coret, dijaga kalau ada maling. Lah kalau misalkan gak dijaga, ya dia bisa saja dimarahi oleh pemiliknya. Ya. Nah, kemudian ada kelanjutnya, waman aktsara dzikrullah ahabbahullah. Orang yang memang selalu banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya itu kita harus garis bawahi al-amalu bil ittiba lal ibtida, itu kaidah yang keempat. Bagaimana kita melakukan sesuatu itu murni karena ikut kepada nas, bukan karena bikin-bikin sendiri. Kalau misalkan oleh Al-Qur'an disuruh misalkan kalau sholat ya kita harus sholat 5 waktu, harus sholat Jumatan, harus Jumatan, setelah adzan nggak boleh jual beli misalkan,
masih jualan. Ada masih jualan karena bajil-bajil FF itu masih ada di luar itu kan. Lagi-lagi bajil-bajil FF memang itu pelakunya. Gak jauh-jauh dari itu. Maka kalau memang kayak gitu, kamu itu hindari. Kamu harus ikut kepada apa yang perintah agama. Kalau disuruh ketika adzan disuruh misalkan wadarul bai' gak usah jual beli, ya udah gak usah jual beli. Tinggalkan itu. Oh, nanti kan yang waktu banyak bajil FF-nya ketika adzan itu, ya udah jangan dihiraukan. Kamu jadi hambanya Allah apa hambanya bajil FF? Itu kan pertanyaannya sekarang. Kamu sudah mulia menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha kaya, zat yang hayyun la yamut, zat yang maha hidup, tidak akan mati, zat yang pasti menepati janji. Ya, sahabat Ramadan yang dirahmati Allah. Amin. Kalau misalkan ada masukan, saran atau kritikan silahkan bisa banget tulis di kolom komentar. Juga silakan bagi kepada bocil-bocil FF yang kalian kenal biar segera sadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.